menjadi proses diskusi dan perundingan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi juga bisa disebut sebagai komunikasi dua arah. Sebagai contoh, penjual sebagai komunikator dan pembeli sebagai komunikan ataupun bisa saling bergantian. Selanjutnya, proses komunikasi dalam negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Yang kedua, adanya kesamaan tema masalah yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga, kedua belah pihak menjalin kerjasama. Yang keempat, kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama. Untuk menjamin terjadinya keamanan dan kelancaran dalam bernegosiasi, maka negosiator harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama yaitu otoritas dalam kewenangan untuk mengambil keputusan. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang yang akan dirundingkan. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan bahasa dan komunikasi yang baik. Yang keempat yaitu memiliki substansi permasalahan yang dibuktikan dengan dapat dicernanya ide oleh orang lain. Kemudian yang kelima yaitu memiliki kepercayaan yang tinggi namun tidak berlebihan dan selalu menghargai orang lain. Dan yang terakhir yaitu memiliki sikap dan keterampilan yang baik. Di antaranya yaitu bersikap sopan, simpati, empati, dan berpenampilan serasi. Persiapan diri dalam bernegosiasi. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh negosiator sebelum melakukan negosiasi. Antara lain yang pertama, negosiator harus mempelajari terlebih dahulu permasalahan yang akan dibahas dalam negosiasi. Yang kedua, negosiator harus mengenal baik peraturan selama bernegosiasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, negosiator harus mempunyai anggapan bahwa perjanjian yang disepakati harus dapat diselesaikan dalam satu atau dua pertemuan. Sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya kita mengkaji tema negosiasi agar pada saat negosiasi berlangsung, kita tidak kehabisan ide-ide serta tujuan dari negosiasi dapat terlaksanakan. Dalam mengkaji negosiasi ini, kita dapat menggunakan rumus 5W tanpa 1H. Contohnya nih, apa tujuan negosiasi, siapa lawan bicara kita dalam negosiasi ini, kapan negosiasi ini dilaksanakan, dan di mana, lalu mengapa harus ada negosiasi, serta bagaimana jika ada kebutuhan yang diperlukan dalam negosiasi. Persiapan. Pada tahapan ini, para negosiasi harus mampu mengumpulkan informasi dan data mengenai isu yang akan dinegosiasikan. Hal yang paling penting dalam persiapan adalah menentukan tim yang akan terlibat dalam negosiasi dan mengenal profil lawan negosiasi dengan informasi yang akurat. Kontak pertama. Pada tahapan ini, para negosiasi bertemu secara langsung. Nah, pada proses ini, kedua belah pihak saling berusaha untuk melengkapi informasi yang sudah dilakukan pada tahap persiapan tadi. Tahap ini juga dikenal dengan sebutan penilaian utama dan pemberian kesan pertama bagi pihak yang bernegosiasi. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Ibu. Baik, perkenalkan saya Cynthia Garuda, perwakilan dari Collight Indonesia. Langsung kedatangan saya ke sini untuk membicarakan perihal kerjasama yang telah disampaikan oleh pimpinan saya sebelumnya melalui email. Baik, saya cek sebentar. Iya, ini atas nama Collight Indonesia. Konfrontasi dan perdebatan. Tahapan ini menjadi penting karena di mana kedua belah pihak akan saling berdebat dan beradu argumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasikan. Jadi seperti ini Pak, Collight Indonesia menawarkan kerjasama dengan PT Nike untuk menaruh produk dari Collight Indonesia di gerai PT Nike. Kami akan memberikan produk Collight untuk setiap pembelian minimal Rp1.000.000 pada produk Nike. Lalu apa saja keuntungan yang didapat PT Nike terlepas dari pelanggan PT Nike sendiri?
Untuk keuntungan dari PT Nike tersendiri, tentunya kami akan mempromosikan produk-produk yang relate dengan pembersih dari Colorline Indonesia. Tapi menurut saya PT Nike ini sudah menjadi pionir tersendiri di Indonesia, khususnya di produk sepatu. Untuk permasalahan ini, kami telah menganalisa bahwasanya memang PT Nike telah menjadi pionir pada produk sepatu di dunia sebesar 36%. Tetapi kami ingin beritikat untuk meningkatkan PT Nike sebagai pionir sepatu di dunia. Konsiliasi atau tawar-menawar merupakan titik terpenting dalam proses negosiasi di mana kedua belah pihak akan saling bernegosiasi ketika tidak tercapai kesepakatan dalam proses perdebatan sebelumnya. Baik, jika perusahaan kami menyetujui tentang kerjasama ini, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Apakah ada efek lainnya? Baik, yang pertama dengan adanya kerjasama Colorline sendiri, tentu kita akan mempromosikan Nike di Asia terlebih dahulu. Karena yang kita lihat brand Nike lemah di ranca Asia dan berhubung Colorline dari Jepang, kami akan membantu meningkatkan brand reseller ke wilayah Asia. Tentunya dengan promosi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan prosesnya? Saling menerima dan memberi. Pada tahap kelima proses negosiasi, pihak yang terlibat dalam proses ini akan memberi solusi dan pihak lawan akan menerima solusi. Para negosiator akan memberikan solusi dengan cara mereka masing-masing, guna untuk menemukan titik temu dan kesepakatan bersama. Baik, untuk cara promosinya tersendiri yaitu yang pertama, Nike akan menyediakan model untuk sesi pemotretan dengan produk Colorline. Setelah sesi pemotretan selesai, foto akan dipublikasi di berbagai media sosial Colorline. Kemudian untuk promosi kedua, Colorline akan hadir di gerai Nike dan akan memberi promosi yaitu gratis produk Colorline untuk setiap pembelian minimal Rp1.000.000 untuk produk Nike. Oke, saya mengerti dan cukup menarik ya dari segi promosinya. Baiklah, perusahaan kami menerima proses kerjasama dengan perusahaan kami. Baik, terima kasih Bapak. Kami akan merencanakan pertemuan selanjutnya untuk memulai kerjasamanya. Baiklah, senang bisa bekerjasama dengan Anda. Tahap pasca negosiasi. Ini adalah tahap terakhir pada proses negosiasi. Pada tahap ini, kedua belah pihak saling berkonsolidasi dan memastikan komitmen terhadap segala keputusan yang sudah ditentukan dalam proses sebelumnya. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya saya akan hubungi melalui email untuk tempat dan waktu pertemuan. Sebagai komitmen, saya ingin Bapak untuk menandatangani surat perjanjian di dalam sini. Baik, terima kasih untuk waktu dan kerjasamanya. Saya permisi dan selamat siang. Selamat siang. Sekian video proses negosiasi dari kelompok kami. Jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian. See you!